Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Puji Tuhan saudara, pagi hari ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, bahwa Allah mau mengulurkan tangannya menjamah setiap kita. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, maka Allah sekali lagi rindu mengulurkan tangannya menjamah kita dan melakukan mujizat bagi setiap kita. Bagaimana saya dan saudara bisa percaya bahwa Tuhan mau mengulurkan tangannya bagi setiap kita hari ini? Dengar saudara, di dalam konteks ini dijelaskan bahwa ada seorang kusta, dan singkat cerita orang kusta itu datang kepada Yesus, dan di ayat 3 dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi dalam konteks ini saudara, kita melihat bagaimana seorang kusta mengalami Yesus mengulurkan tangannya kepada dia dan menjamah dia, dan akhirnya mujizat terjadi, dia disembuhkan. Saudara, saya rindu kita merenungkan beberapa hal. Yang pertama, siapa itu orang kusta dan bagaimana keadaannya? Orang kusta adalah orang yang mengidap penyakit yang dianggap najis, sehingga kalau ada seseorang yang kena kusta, maka orang tersebut akan diusir dari tengah-tengah keluarga, bahkan diusir dari tengah masyarakat, dan dia akan diasingkan. Dan saudara bayangkan, mungkin saudara pernah sakit. Kalau saudara sakit, maka hal pertama yang paling saudara butuhkan adalah perhatian.
Tetapi beda dengan orang kusta ini, saudara. Pada saat dia mengalami sakit kusta, di mana di sana sebenarnya dia membutuhkan motivasi, membutuhkan perhatian dari keluarga, dari orang-orang yang terdekat kepada dia. Tetapi yang terjadi adalah dia malah harus diusir dari tengah keluarga, malah harus diusir dari tengah masyarakat. Dia harus diasingkan. Bayangkan beratnya beban hidupnya, saudara. Dia sudah sakit, dan secara sosial dia juga diasingkan dan disingkirkan. Dan kemanapun dia pergi, dia harus berseru-seru, najis, 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 supaya orang semua mendengar dan orang-orang menyingkir, saudara. Bayangkan betapa menyedihkannya kehidupan orang kusta ini. Sudah sakit, diasingkan, diusir, tidak diperhatikan, dan dianggap najis. Kalau orang bertemu dengan dia, maka orang-orang akan menyingkir jauh-jauh. Bukankah itu sangat menderita? Sangat tertekan dengan kondisi itu, saudara. Tapi orang yang dianggap najis ini, dengar, Yesus mengulurkan tangan kepada dia, melakukan mujizat dan menyembuhkan dia sehingga dia tahir. Saat dia tahir, saudara, semua dipulihkan lagi. Penyakitnya dipulihkan, maka Yesus menyuruh dia pergi kepada imam, memperlihatkan diri kepada imam seperti yang diperintahkan oleh hukum Musa. Supaya apa? Supaya diuji dan dites, saudara. Dan kalau ternyata dia sudah sembuh, maka dia bisa kembali ke keluarga dan dia bisa kembali ke masyarakat. Jadi jamahan tangan Yesus yang mentahirkan dan menyembuhkan dia, bukan hanya penyakitnya disembuhkan, relasinya dengan keluarga juga dipulihkan. Dia juga kembali diterima di tengah masyarakat. Artinya apa, saudara? Bahwa tangan Tuhan yang memulihkan, yang menjamah itu, saudara, memulihkan seluruh kehidupannya. Orang yang dianggap hina ini mengalami jamahan tangan Tuhan yang memulihkan keseluruhan kehidupannya. Maka hari ini, saudara, melalui perenungan ini, saya berani menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan rindu dan pasti mau menjamah, saudara. Kalau orang yang dicap oleh masyarakat sebagai orang yang najis dan sudah dibuang dari tengah masyarakat pun, itu pun Yesus mau mengulurkan tangan belas kasihannya menjamah orang itu. Hari ini siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan mau menjamah hidupmu. Dan Tuhan mau memulihkan seluruh kehidupanmu. Tuhan mau lakukan mujizat melalui jamahan tangannya. Tuhan mau melakukan perkara besar dalam kehidupanmu melalui jamahan tangannya. Tuhan mau menjamah, saudara. Tuhan mau menjamah, saudara. Saat ini, saudara, yang saya rindu kita belajar adalah di mana dikatakan di ayat 1, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi waktu itu begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Dan salah satu dari antara mereka adalah orang kusta ini. Tapi kenapa orang kusta ini yang pada akhirnya mengalami jamahan Tuhan? Dari sekian banyak orang yang berbondong-bondong, kenapa orang hina ini, orang yang sudah dikucilkan, orang yang dianggap najis ini, malah dia yang mengalami jamahan Tuhan? Bagaimana sehingga jamahan tangan belas kasihan Tuhan itu akhirnya terulur kepada dia, saudara? Saya rindu kita melihat bersama, di mana pada saat itu begitu banyak orang datang mengikuti Yesus, dan orang kusta ini pun datang kepada Yesus. Tapi lihat, saudara, di ayat 2 dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Jadi orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus. Orang kusta ini pun datang kepada Yesus. Dan yang saya ingin kita lihat bagaimana cara dia datang kepada Yesus. Lihat, saudara, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Mengapa orang yang dianggap hina ini, yang dianggap najis ini, pada akhirnya dia yang mengalami jamahan tangan belas kasihan Tuhan Yesus? Karena dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dia datang sujud menyembah, dan dia datang tersungkur di kakinya menyembah Yesus.
Mungkin pada waktu itu orang-orang berbondong-bondong mengikut Yesus hanya penasaran, mau melihat mujizat apa lagi yang dilakukan hari ini. Mujizat apa lagi yang terjadi? Orang-orang berbondong-bondong datang hanya karena penasaran, saudara. Tapi orang kusta ini beda. Dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Di tengah-tengah orang yang hanya berdesak-desakan, dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dia sujud di kaki Yesus dan dia datang menyembah Yesus. Dia datang bukan cari mujizat, sekalipun dia butuh mujizat, sekalipun dia butuh kesembuhan, tapi bukan itu yang paling utama kepada dia. Tapi yang pertama dan utama yang dia lakukan adalah sujud dan menyembah Tuhan. Jadi bagaimana sehingga orang kusta ini mengalami mujizat Tuhan? Dia datang dengan sikap yang benar. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Bagaimana dengan saudara dalam saudara mengikut Tuhan? Apakah saudara sudah datang kepada Dia dengan sikap yang benar? Dengan penyembahan yang benar saudara datang kepada Dia? Kalau saudara rindu mengalami jamahan tangan Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Lalu yang kedua, saudara, maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yang luar biasa, saudara. Setelah dia sujud menyembah, setelah dia datang dengan sikap yang benar, dia mulai berbicara, memohon di hadapan Tuhan. Dan kalimat pertama yang dia ungkapkan adalah, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau. Artinya apa, saudara? Dia mengharapkan apa yang Tuhan mau. Dia merindukan kehendak Tuhan. Dia tahu kehendak Tuhanlah yang terbaik. Apa yang Tuhan mau itu yang terbaik. Saudara, di dalam kehidupan ini seringkali kita memaksakan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan tidak akan pernah melanggar dirinya sendiri, mengingkari dirinya sendiri, melakukan sesuatu kepada saudara di luar dari kehendaknya. Tidak mungkin, saudara. Itu sebabnya seharusnya kita belajar dari orang kusta ini, di mana saat dia memohon sujud di kaki Yesus, dia berkata, jika Tuhan mau. Artinya apa, saudara? Dia tahu kehendak Tuhanlah yang terbaik. Dia tahu kehendak Tuhan yang terbaik. Itu sebabnya dia berkata, jika Tuhan mau. Biarlah hari ini juga kita berkata di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, kerjakan dalam kehidupan kami. Saat ini, saudara, mari kita belajar mencari kehendak Tuhan, karena kehendaknya lah yang terbaik. Dia tahu hari esok. Kenapa kita tidak tahu yang terbaik bagi kehidupan kita? Karena kita tidak tahu hari esok. Bisa saja apa yang kita anggap baik hari ini, itu bisa mendatangkan malapetaka di hari esok. Itu sebabnya rindukanlah kehendak Tuhan, karena Tuhan tahu hari esok dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kita hari ini dan seterusnya. Dan kemudian yang terakhir, saudara, jangan dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalau yang pertama dia datang dengan sikap yang benar, yang kedua dia datang dengan permohonan yang benar, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan yang ketiga dia datang dengan iman yang benar. Kenapa, saudara? Karena kalimat yang terakhir di ayat 2 itu dikatakan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Dia sangat percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Yesus dapat menyembuhkan dia. Sehingga dia berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Dia tidak berkata, jika Tuhan mau, mungkin Tuhan bisa menyembuhkan aku. Mudah-mudahan Tuhan bisa menyembuhkan aku. Dia tidak berkata seperti itu, saudara. Tapi dia datang dengan iman yang benar, bahwa jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Dia percaya Allah itu Allah yang maha kuasa. Yesus adalah Allah yang berkuasa. Kalau kita rindu mengalami perkara besar, Tuhan mengulurkan tangannya, melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari orang kusta ini, saudara, di mana
Tangan Yesus terulur menjamah dia dan dia mengalami mujizat yang besar. Kenapa? Karena yang pertama, dia datang dengan sikap yang benar kepada Yesus. Yang kedua, dia datang dengan permohonan yang benar kepada Yesus, yaitu memohon kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, dia datang dengan iman yang benar kepada Yesus, yaitu percaya bahwa Yesus sanggup, Allah sanggup melakukan perkara besar. Dan akhirnya tangan Yesus terulur dan menjamah orang itu. Hari ini tangan Yesus terulur menjamah setiap kita, saudara. Dan dia berkata, aku mau, biarlah hidupmu diberkati. Aku mau, biarlah doamu dijawab. Aku mau, biarlah masalahmu diselesaikan. Aku mau, biarlah penyakitmu disembuhkan, dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan mau, dan dia akan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Biarlah tangan Tuhan terulur kepada saudara, memberkati seluruh kehidupan saudara di sepanjang hidup saudara hari ini. Tuhan memberkati saudara. Dalam nama Yesus kita bersyukur buat firman Tuhan, dan mari kita terapkan firman Tuhan. Haleluya. Saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha
berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anakmu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anakmu, melindungi anak-anakmu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anakmu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anakmu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anakmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anakmu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anakmu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong anak-anakmu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anakmu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anakmu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka,
sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.